Oke, kita seperti biasa sebelum berangkat, berang-berang bawa tongkat, AJW berangkat. berang-berang bawa kayu. Bismillah. Yuk, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kejutan ini. Kejutan sekali. Kejutan di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Mudah-mudahan tanda hajinya mabrur bagi Amin. yang belum haji pernah segera haji. Amin. Oh, yang itu paling amin. Ini kalau ngomongin haji seru nih. Guys, teman-teman, kita sekarang udah bersama Ustadz Hidayat Nur Wahid. Dan jangan sebut saya H, karena kalau H itu artinya hanya haji sekali. Saya alhamdulillah haji lebih dari 10 kali. Jadi Jadi, berarti hanya gimana Ustaz? Jadi ngakak gitu. Jadi, ya karena saya alhamdulillah kan saya dulu tinggal di Medina, kuliah di Medina hanya Masya sebentar, Allah. hanya 13 tahun. Sebentar 13 itu lama Ustadz. Iya. Dari tahun 80 sampai 92. Belum pada lahir kali ya. Belum Kalau anak udah SMP, Ustaz, 13 tahun. Ustaz itu kalau 13 tahun di Madinah setiap tahun haji, umroh apa gimana Ustaz? Kalau awal kami di Madinah itu belum ada aturan tentang pembatasan berapa kali haji. Oh. Tapi belakangan memang ada pembatasan hanya sekali dalam 5 tahun. Tapi saya sudah apa namanya, sebelum itu sudah selalu berhaji. Kalau umrah apalagi nggak ada batasan ya. Iya. Jadi guys, Ustadz Hidayat Nur Wahid yang hahaha. Beliau sekarang juga menjabat sebagai wakil ketua Majelis Syuro PKS. Selain itu juga wakil ketua MPR. Padahal dulu juga ketua MPR Ustadz ya. Ya 2004-2009 saya ketua MPR. Setelah sebelumnya saya jadi presiden PKS. Nah, mundur ketika ditunjuk Ustadz ya. Ya. Ini kalau boleh tahu Ustadz, wakil ketua Majelis Syuro tuh tugasnya apa ya Ustadz ya? Beda nggak sama majelis-majelis lain Ustadz? Ya kan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya. Majelis juga gitu ya. Di Majelis Permusyawaratan Rakyat saya juga wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dulu ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang wakil ketua Majelis Syuro. Ini adalah kali kedua saya menjadi wakil ketua Majelis Syuro. Pada periode yang lalu PKS itu mempunyai Majelis Syuro dengan 1 ketua dan 1 wakil ketua. Saya wakil ketua. Ya, sekarang diputuskan oleh Ketua Majelis Syuro setelah Dr. Salim Segaf Al-Jufri, PKS dengan Ketua Majelis Syuronya dengan 4 wakil Ketua Majelis Syuro. Nah, secara prinsip wakil Ketua Majelis Syuro tentu ditugaskan atau bertugas untuk membantu Ketua Majelis Syuro dalam beragam bidang yang disepakati. Sekarang ini ada 4 wakil Ketua Majelis Syuro, ada bidang politik, Pak Soebul Iman, ada bidang pengembangan sumber daya manusia, Pak Kang Harna gitu ya, Pak Sarna Surapranata, ada bidang pendidikan kader, Kang Aher. Ya. Dan saya bidang keumatan, relasi dengan keumatan, kita sama dengan keumatan, advokasi keumatan dan seterusnya. Masya Allah. Itu pas banget di DPR RI Komisi 8 Ustadz ya? Iya, saya di DPR Komisi 8. Berhubungan juga dengan haji. Berhubungan dengan masalah agama, Kementerian Agama, sudah ada masalah haji, ada masalah keuangan haji, ada masalah wakaf, ada masalah zakat. Saya di masalah sosial dan lain sebagainya. Ini sebelum saya lanjut tanya ke masalah haji nih Ustadz. Ya. Ada satu hal nih Ustadz. Saya kan memang mengagumi Ustadz sebagai salah satu orang yang luar biasa lah dari saya kecil bahkan. Itu Ustadz kan perjuangannya lama ya Ustadz. Ya. Dari tahun berapa? Berpolitik, berkarir dari tahun Sejak partai didirikan, saya waktu itu amanatkan menjadi deklarator berdirinya Partai PK. Keadilan. Ya, itu tahun 98. Udah lahir kan? Udah, kalau saya udah. Udah. Udah semua ya, udah semua. Kebetulan saat. Tapi masih belum ngerti politik. Masih belum, benar. Kecuali politikus muda gitu ya, Betul. politikus anak-anak. Nah, kemudian setelah itu saya menjadi deklarator partai, kemudian jadi presiden partai, kemudian menjadi anggota MPR, langsung menjadi ketua MPR, dan begitu seterusnya sampai sekarang. Total berapa tahun tuh perjuangannya Ustadz? Memperjuangkan keadilan tuh Ustadz. Nggak capek Ustadz? Ya karena sejak dari awal kita alhamdulillah ya di Partai Keadilan, Partai Keadilan Sejahtera ini kan kita mempunyai ideologi dasar bahwa hidup kita ini adalah untuk beribadah, hidup kita ini adalah untuk berdakwah gitu ya, dan kita menyebut partai kita sebagai partai dakwah.
Dan namanya ibadah dan dakwah mana ada capeknya. Artinya semakin kita capek, pahala semakin tinggi. Semakin kita melakukan banyak kegiatan, sesungguhnya semakin banyak juga pahala di situ. Siapa sih yang nggak mau pahala? Iya dong, siapa? Saya juga Dan mau. apalagi bila pahala itu nanti menghadirkan hasanah fid dunia hingga hasanah fil akhirah. Nah, itulah tujuan seorang muslim gitu ya. Dan apalagi kita dengan partai ini difahamkan, diajarkan untuk dakwah kita itu juga terkorelasi dengan kemaslahatan terbesar yang bisa kita berikan untuk bangsa dan untuk negara, sehingga manfaatnya semakin luas lagi. Dan kita pasti negara PKS pasti diajarkan prinsip khairun nas yang fa'hum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang manfaatnya paling banyak untuk sesama umat manusia. Jadi dengan kita dakwah melalui jalur partai politik, maka manfaat kita menjadi semakin meluas. Bukan hanya untuk umat dalam makna yang sempit, bukan hanya untuk agama dalam makna sempit, tapi bahkan umat dan agama dalam makna yang sangat luas, yang sangat diperlukan dan diharapkan oleh masyarakat. Karena kita berada di Indonesia, Ya. satu negeri yang dari awalnya didirikan itu memang melibatkan para ulama, Betul. melibatkan partai-partai Islam, ya. Tanpa ada kehadiran mereka, kelihatan mereka, dan tanpa ada pengorbanan dari para raja-raja kerajaan Islam, ya mungkin Indonesia ini belum jadi, gitu ya. Dan itulah karenanya kita mewarisi Indonesia yang kayak gini bentuknya. Jadi menjadi sangat tidak masuk akal bila kemudian kita umat Islam meninggalkan gelanggang politik dan kemudian membiarkannya diisi oleh mereka-mereka yang justru bertentangan dengan umat Islam, atau kita hanya berpolitik hanya asal-asal saja. Kita harus berpolitik dengan cara yang berkualitas, berpolitik dengan cara yang membuktikan bahwa partai politik Islam itu memang layak untuk dipercaya, dan kita membuktikan bahwa PKS layak dipercaya. Dan alhamdulillah sepanjang waktu suara untuk PKS selalu naik ya, dari pertama kali pemilu tahun 98, tahun 99 suara kita baru 1,4 juta sekian. Ya. Setelah itu tahun 2004 kita naik menjadi 8,2 juta suara. Jauh ya Sat ya loncatannya Sat ya? Ya, loncatannya hanya 650%. Hanya. Dari 7 kursi di DPR menjadi 45 kursi, dan itu sepanjang sejarah pemilu di Indonesia inilah lompatan terbesar. Ya. Karena ada partai yang lompat tapi sebelumnya dia punya presiden. Kita hanya punya presiden partai, dia punya presiden negara Indonesia. Tapi kita alhamdulillah bisa naik. Tapi yang lain bisa kita lihat, misalnya ketika PDIP menang pemilu tahun 2014 misalnya, ke 2019 naiknya nggak signifikan. Dari 2019 ke 2024 malah turun. Wah. Jadi itu dalam posisi mereka menang pemilu. Ya. Kita bahkan belum menang pemilu, tapi kenaikan kita bisa alhamdulillah sah. Dan sepanjang waktu kita terus naik ya. Tahun 2019 kita naik dari 8,4 juta suara menjadi 11,4 juta suara. 2014 ketika terjadi money politik yang dahsyat ini, Dahsyat. kita alhamdulillah masih naik dari 11,4 juta pemilih menjadi 12,4 juta pemilih. naik. Dari 50 kursi di DPR RI menjadi 53 kursi di DPR RI. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu berkat kalau berpolitik nggak nanggung-nanggung. Dan Dakwah basisnya dakwah, basisnya ibadah dengan cara yang profesional, dengan cara yang kemudian menghadirkan kepercayaan publik, dan kemudian ya alhamdulillah. Bahkan dulu Ustadz kalau nggak salah, kalian tahu nggak guys? Dulu Ustadz waktu jadi ketua MPR Ustadz ya, katanya punya program TV dakwah ya Ustadz ya? Ya itu sebenarnya sih juga bagian dari program partai, kan? Program partai, dan kemudian juga berkembang menjadi program yang dilakukan oleh banyak pihak yang lain, termasuk juga saya aktif juga diundang untuk mengisi dakwah di beragam TV nasional gitu ya, dan kita masuk di sana. Itu makanya. Jadi saya paling seneng kalau udah lagi sholat berjamaah sama Ustadz. Wah, ngeliat pemimpin soleh-soleh enak. Adem. Itu kalau laki kan soleh gitu. Kalau pemimpin perempuan nggak soleh lah. Soleha. Ustadz, selain suara partai yang meningkat, Ustadz, suara Ustadz juga kan banyak banget Ustadz ya? Berapa? 200-an ribu, hampir 300 ribu Ustadz ya? Terakhir pemilu ini? Pemilihan terakhir kemarin kayak saya 228 ribu. Pemilu 2019 283 ribu. Waduh. Masya Allah. Dan itu dapilnya itu tidak hanya di Indonesia saja Ustadz ya? Seluruh dunia. Seluruh luar negeri. Ya, Luar saya di dapil Jakarta 2 meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Itu kampanyenya ke luar negeri gimana tuh Ustadz? Pakai bahasa apa Ustadz? Kalau Iya. Kita kan alhamdulillah kan kita tidak pernah sendiri ya. Kita di PKS diajarkan tuh yang disebut dengan amal jama'i, kerja bersama, dan
kita alhamdulillah punya struktur yang berada di luar negeri dalam bentuk Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera. Betul. Jadi alhamdulillah ya sepanjang waktu kita mempunyai komunikasi dengan kawan-kawan kita pimpinan PKS di 5 benua ini, dan beliau-beliau lah yang kemudian menjadi bagian dari yang tak terpisahkan untuk memenangkan perjuangan kita melalui pemilihan legislatif. Jadi dan kita apalagi dalam kalau dulu saya juga datang ke mereka gitu ya, memang tidak mungkin datang semuanya, paling tidak di tempat-tempat yang jumlah warga Indonesianya besar gitu ya, kita mementingkan untuk bisa datang ke sana. Tapi terakhir kemarin karena COVID, justru berkahnya adalah kita bisa menyapa mereka tanpa harus pergi ke sana. Iya. Tapi dengan Zoom. Zoom. Dengan Conference Zoom ya, video conference. Video conference itu bisa tersampaikan ke mereka. Tapi basis keberadaan dari PIP itu memang sangat membantu, karena kalau ya dengan video conference memang kita bisa menyapa, kita bisa dialog dengan mereka. Tapi tentu peran daripada PIP menjadi amat sangat luar biasa, karena mereka lah yang membasiskan adanya kepercayaan, mereka yang merawat keseharian kegiatan PKS di negeri masing-masing. Dan alhamdulillah PKS mempunyai PIP di seluruh benua ada, di negara-negara di mana komunitas Macam-macam Indonesia ada dalam jumlah yang cukup. Di situ ada PIP. Itu makanya bahasa Indonesia kan dapilnya yang nyoblos juga orang Indonesia. Betul. Kirain waktu ke Zimbabwe bahasanya tetap bahasa Zimbabwe. Oh enggak ya. Kan makanya kenapa Ustadz disebut sahabat umat katanya Ustadz ya. Karena memang kan diterima, suka merangkul. Kemarin saya juga sempat ikut aksi Palestina sama Ustadz. Memang semua golongan dirangkul, semua organisasi masyarakat lapisan dirangkul sama Ustadz itu. Selama membawa kebermanfaatan Ustadz ya. Ya, kemanfaatan, kemaslahatan, dan membuktikan bahwa ya Partai Islam itu memang bukan partai eksklusif, bukan partai yang kemudian diskriminatif, tapi partai yang membuka diri, bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk kepentingan umat, dengan bangsa, dengan negara, termasuk kepentingan Palestina, dan menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban dari kejahatannya Israel ini. Masya Allah. Kemarin saya hadir juga Ustadz tuh. Hari Minggu, hari apa ya kemarin ya? Hari Minggu yang lalu tanggal 9 Juni ya. Long March Ustadz kan. Long March. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya nih Ustadz. Kita ngomongin sesuai di yang terkait dengan Komisi Ustadz Haji. Ya. Nah, nih saya mau nanya nih, makna haji saya awam ya. Makna haji gimana tuh Ustadz? Ya, haji itu kalau dari sisi bahasa kan artinya menuju. Dari sisi agama artinya menuju atau keberangkatan ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah, melaksanakan rukun Islam, yaitu haji itu dengan memenuhi syarat dan rukunnya tentu saja. Dan karenanya ada yang kemudian dengan alasan kesana itu jauh, mungkin mahal, kemudian dia bikin haji di Indonesia. Kan ada yang dibawa Kareng gitu, di Sulawesi Selatan. Itu gimana tuh Ustadz? Ya itu tentu tidak benar, karena bukan haji itu ya bukan kemudian dibikin-bikin semua gue gitu. Sama aja juga dengan misalnya kita sholat gitu. Kan nggak bisa kemudian kita bikin sendiri, misalnya lagi asyik nih Pak Ustadz, subuh masuk cuma 2 rakaat, kita bikin 4 rakaat gitu. Ya nggak boleh. Kemudian duhur, kita kan repot Pak Ustadz, mungkin lagi kerja, mungkin lagi capek, mungkin lagi macet lah. Duhur sama asar itu kita undurin aja sampai maghrib, ya nggak boleh dong. Ngatur-ngatur. Ya sudah, jadi haji itu seperti juga dengan sholat, dia adalah terminologi agama, terminologi agama, karenanya memahaminya harus merujuk beragama dalam Islam. Merujuk dalam agama itu ada rujukannya, ada Quran, ada hadis, ada fatwanya para ulama gitu ya. Dan bila itu kemudian kita rangkum, maka ya haji itu adalah satu ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam yang memenuhi syarat dan rukunnya gitu ya, terutama kemampuannya, dan itu diselenggarakannya di tempat yang sudah tertentu ya, terkait dengan Ka'bah, dengan tawafnya, Safa Marwah terkait dengan sa'inya, kemudian Arafah terkait dengan wukufnya, Muzdalifah, Mina terkait dengan mabitnya, dan seterusnya gitu. Nah ini kemudian ramai nih, lagi ramai juga nih Ustadz, ngomongin haji. Ada orang yang pakainya visa umroh tapi mereka berhaji Ustadz. Ya. Gimana tuh tanggapan Ustadz? Ya itu terjadi karena antrean tuh haji itu sangat panjang, sehingga mereka mencari hilah bagaimana caranya bisa
bisa haji tanpa harus terkena antrean. Dan kebetulan umroh itu kan dimudahkan oleh Saudi Arabia. Saudi Arabia memudahkan orang untuk berumroh. Bahkan backpacker pun juga dimudahkan oleh pihak Saudi Arabia. Nah, ada pihak yang kemudian mensiasati umroh menjelang musim haji, sehingga kemudian ketika supaya dengan demikian dia bisa melaksanakan haji gitu kan, nggak harus pulang. Jadi kalau menurut saya sih, pertama dari pihak Saudi sendiri sudah ada fatwa tentang bahwa haji nggak pakai visa haji, maka hajinya batal. Itu fatwa Saudi. Tapi sempat itu dilakukan dengan ketat gitu ya, dengan ketat, sehingga kemarin kan ada banyak pihak yang kemudian tertangkap lah, kemudian sampai digerebek-gerebek tuh, di kamar-kamar mereka. Tapi hari ini ada berita terbaru bahwa pemerintah Saudi membolehkan mereka yang sudah di sana dengan visa ziarah untuk berangkat haji. Sudah terlanjur di sana. Jadi ini di berita baru saja yang saya terima. Tapi jangan diulang lagi kan, sudah. Nah, jadi memang kalau menurut saya sih, ya pertama saya menghormati keinginan untuk berhaji. Ya, saya tentu kita hormati ya. Tapi juga kita memahami bahwa ada kondisi di mana tidak semua yang kita inginkan tuh kita bisa laksanakan. Karena tadi faktor ada namanya kuota haji, ada yang namanya pemenuhan syarat-syarat terkait dengan masalah fasilitas berhaji gitu ya. Sehingga saya cenderung untuk bagi siapapun yang bisa berangkat haji dengan visa haji, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum bisa berangkat haji tapi sudah niatnya haji, insya Allah niat haji itu menjadi bagian dari yang dicatat oleh Allah dan tidak akan hilang. Kita ikuti aturan yang ada. Ada kan juga sekarang pakai visa haji tidak melalui jalur antrean, jalur furoda istilahnya. Itu juga tuh haji itu juga dimungkinkan, tapi memang menjadi mahal. Jadi kalau kita belum mampu dalam konteks yang berlebih dengan visa furoda itu, sementara antri sangat panjang, ya kita mengikuti apa yang sudah disepakati antar negara. Kita ikuti aturan yang ada ya, dengan antrian yang ada itu, dengan niat haji yang sudah ada, mudah-mudahan Allah akan memudahkan dan bisa terlaksana. Amin. Tetapi sebelum itu bisa juga dengan umroh. Kan umroh sebenarnya haji kecil gitu ya. Haji kecil. Ya. Kalau haji kecil berkali-kali jadinya besar juga gitu. Sekalipun tentu tetap beda ya. Karena umroh tetap saja nilainya adalah bukan rukun Islam. Nilainya bukanlah kewajiban, tapi dia adalah sunnah. Dia tidak menggugurkan kewajiban bagi yang sudah mampu. Tapi bila yang kemudian kemampuan terkendala karena faktor antrian yang panjang, terkendala, ya mudah-mudahan Allah memahami itu semuanya dan mencatat niat hajinya menjadi bagian daripada yang tercatat sebagai niat haji, dan kemudian umrohnya menjadi bagian dari haji kecil yang bernilai tinggi juga. Dan daftar. Kadang kalau pengen dipanggil minimal daftar. Daftar dan memenuhi syarat minimal untuk didaftar gitu kan. Karena daftar doang kan nggak bisa. Iya. Karena kan itu biar lebih cepat dipanggilnya. Saya juga udah daftar, cuma belum dipanggil-panggil juga. Pemerintah Saudi juga sebenarnya bukan mau mempersulit Ustaz ya, tapi lebih karena kan takutnya kalau keramaian terjadi hal yang tidak diinginkan seperti apa. Jadi makanya dibuat peraturan-peraturan yang lumayan semakin ketat lah ya Ustaz ya. Iya, karena faktanya jumlah umat Islam semakin banyak, jumlah yang mampu untuk haji juga semakin banyak. Tetapi sarana prasarana di tempat haji itu kan tidak seleluasa kayak di Indonesia, misalnya di Papua atau di Kalimantan dengan kawasan kosong masih sangat banyak. Nah, di sana kan haji itu ya berarti terkait dengan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram terbatas ya. Yang tempatnya kemarin sudah dilakukan perluasan, tapi ya tetap saja belum nggak akan mampu untuk menampung semua yang ingin haji. Kemudian untuk wukuf di Arafah, untuk melempar jumroh di Mina gitu ya. Itu tempatnya juga tidak sangat leluasa, sehingga karena tempat yang relatif terbatas sekaligus sudah diperluas, itulah kemudian ada pembagian kuota yang disepakati oleh negara-negara OKI. Nah, ketika pembagian kuota itu
ya mau tidak mau kemudian memang terjadi pembatasan. Nah kalau kemudian dilepas, ya yang dikhawatirkan tadi sarana prasarana di Mekah, di Arafah dan lain sebagainya belum mampu untuk Ya, menampung benar. semuanya. Menghindari hal-hal yang tidak Sekarang aja haji dari Indonesia ada berapa juta? 241.000 kalau hampir seperempat juta ya, dan itu termasuk angka tertinggi di dunia ya. itu. Makanya buat kita yang nggak haji, yang belum haji, bukan nggak haji, belum haji, Belum. kita di sini Ya. sedang tidak berhaji. Ada nggak satu doa atau amalan di bulan Zulhijjah deh, kalau nggak buat kita yang tidak berhaji nih, atau bahkan mungkin yang biar kita jadi cepat berhaji gitu, Ustaz, ada nggak? Secara khusus saya belum dapat ya doa khusus Ya, Ustaz. dari Rasulullah gitu yang mengajarkan tentang doa spesial agar kita cepat berhaji gitu. Tapi doa-doa umum yang kemudian bisa juga sih antum sampaikan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab juga boleh. Doa untuk agar kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umroh, bisa melaksanakan amal soleh. Ada doa yang Rasulullah ajarkan tentang agar kita itu dipermudah dalam segala urusan kita, agar kita kemudian bisa disegerakan untuk bisa melaksanakan amal soleh. Ya itu doa-doa umum ya. Tapi kemudian ya kalau antum ingin mendapatkan doa yang lebih spesifik, doa sendiri juga bisa, nggak ada masalah. Atau mungkin amalan-amalan di bulan Zulhijjah yang bisa kita lakuin nih. Menjelang Idul Adha mungkin Ustaz. Ya kalau secara umum kan memang amalan yang kita kerjakan dalam konteks ibadah itu memang bisa berdampak menjadi berkah. Nah, kalau ketika menjadi berkah itu maka ketika menjadi berkah dia menjadi takwa, dan takwa itu adalah satu kondisi di mana Allah memudahkan kita untuk membukakan pintu-pintu solusi dari hal yang atau dari arah yang tidak kita duga. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja, kan. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bisa memberikan juga kepadanya rizki maupun juga karunia dari pintu yang dia tidak pernah duga. Dan di antara rizki itu yang bisa berhaji. Nah, karenanya takwa. Nah, takwa itu diantaranya bisa mewujud karena amal soleh kita, karena doa-doa kita gitu ya. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memang dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan bahwa tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam lebih disukai oleh Allah kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kemudian kan seorang sahabat bertanya, bahkan tidak mengalah dan bahkan jihad pun kalah, ya kecuali seorang yang berjihad dan kemudian menghabiskan seluruh yang dimiliki dan dia habis dengan itu. Nah, bila demikian maka tentu bila kita bicara tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka mungkin hajinya adalah untuk bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang gitu ya. Amin. Amin ya Allah. Ya karenanya dimaksimalkan itu bisa dengan salah satu di antara memang memperbanyak takbir, banyak tahlil. Bisa juga memperbanyak sedekah, bisa silaturahim, bisa memperbanyak. Bahkan saya sempat nulis juga itu kan banyak yang merasa ingin bisa berangkat haji tapi belum kesampaian juga. Ya, benar. Tapi apakah tidak bisa mendapatkan keutamaan setara dengan haji? Nah, kan? itu tuh. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah pernah menyampaikan bahwa barang siapa man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat ke masjid la yuridu illa ayyata'allama au yu'allima ilman, dan dia berangkat ke masjid tidak ingin kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ada hadis lagi yang juga sejenis dengan itu. Rasulullah menyampaikan man shalla al-fajr fi baitihi thumma sholat al-jamaah atau sholat fil masjid jama'atan thumma qa'ada ila an yatla asyam thumma sholat rak'atain falahu ka'ajri al-haji wal umrati tamatan. Siapapun yang sholat sunnah fajar di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid berzikir, membaca Al-Quran, belajar Quran, hadis dan seterusnya, sampai datanglah waktu syuruk.
kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan haji dan umroh secara sempurna. Jadi bisa juga di 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan di hari-hari yang lain itu kita mengamalkan itu, datang ke masjid untuk Sholat belajar atau untuk mengajar taklim ataupun ikuti majelis taklim. Dan apalagi bila itu adalah digabungkan dengan tadi, berarti kita sholat sunnah fajar di rumah setelah sholat tahajud, dan mungkin kalau pas puasa juga mungkin habis sahur, azan kita sholat 2 rakaat, sholat fajar, kemudian berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid, kemudian baca Al-Quran atau zikir atau selawatan gitu ya, sampai waktu syuruk sekitar 1/4 jam lah dari qomat gitu ya, atau lebih, nanti tentu ada adanya. Dan kemudian sholat 2 rakaat, yaitu satu fadilah yang luar biasa dilakukan di 10 hari pertama bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, hari yang amat sangat dicintai dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau pengen tahu sabar, banyak yang mesti dilakuin ya guys ya. Masih ganti haji mau dapat pahala haji bisa tuh. Ada. Iya, ya begitu, salah satu dari keadilan yang Rasulullah berikan pada umatnya adalah karena tidak semua orang bisa berangkat haji, tidak semua orang bisa ya karena faktor dulu faktor syarat dan rukun, mungkin sekarang faktor kuota dan lain sebagainya. Ya bukan berarti kemudian kita tidak mementingkan haji, tetap saja jadi penting kan, tetapi ini ada bisyarah gitu ya dari Rasulullah untuk kita bisa mengamalkannya dengan pahala yang sangat baik tadi. Itu. Nah, Ustaz, saya mau nanya sesuatu deh. Ini dulu budaya nih, seperti membudaya. Disebutnya di kita naik haji. Ya. Kemudian pulang-pulang maunya dipanggil haji. Kenapa tuh, Ustaz? Padahal di luar nggak ada ya orang tuh dipanggil Pak Haji atau tadi siapa namanya? Haji Mike Tyson nggak ada. Haji Mike Tyson. Karim Benzema. Iya, Kak Haji Mike Tyson nggak ada, Kak Haji Karim Benzema nggak ada, tapi haji yang lain juga ada di banyak negara Afrika ada. Halo haji gitu. Di Malaysia juga haji. Jadi kalau kita lagi umroh dipanggil Yolo ya haji, ya haji, ya haji. Ya, itu juga. Itu kenapa tuh, Ustaz? Jadi memang ya budaya dan satu hal yang mudah-mudahan menjadi doa gitu, bahwa Anda bukan hanya berangkat haji, tapi Anda sudah pulang dari haji. Jadi hati-hati loh, Anda membawa nama haji. Jangan sampai perilaku Anda malah perilaku yang membatalkan haji gitu, atau membatalkan pahala haji. Jadi ketika seseorang berani membawa nama haji atau sebutan haji, itu sesungguhnya dia sedang mengingatkan diri sendiri bahwa Anda jangan sembarangan ya, Anda membawa nama haji loh. Jadi karenanya Anda harus betul-betul menjaga kemampuan haji, dan karena jangan melakukan tindakan yang mungkar, korupsi, kolusi, nepotisme, merusak lingkungan dan melakukan kezaliman. Tapi Anda harus justru menyebarkan nilai kemampuan haji itu untuk membawa kepada kemanfaatan, kemaslahatan, membawa kepada hal-hal yang ma'ruf, membawa kepada kemajuan bangsa dan negara. Dan adapun istilah naik haji ya mungkin karena untuk berangkat haji itu nggak mungkin hanya dengan jalan kaki kan, pasti naik kendaraan, naik pesawat. Tapi nggak ada yang orang haji naik pesawat gitu. Ya. Kata kawan saya, Kak Stasiun Pantul, kalau naik pesawat nanti bisa dibawa terbang sama angin. Jadi pasti dia naik di dalam pesawat gitu. Bukan naik pesawat. Ya bener dong. Mungkin di atap juga nih. Iya. Pasti naik ke dalam, masuk. Iya, memang nggak boleh kan. Jadi ya mungkin begitu sebutannya. Makanya naik, Ustaz ya. Naik. Lagi dulu naik kapal katanya berbulan-bulan. Jadi ada istilah naik haji, ada istilah turun haji. Turun haji itu adalah pulang, perjalanan pulang. Perjalanan pulang itu sudah sering disebut turun haji. Kirain kayak pangkat di. Jadi naik haji dari posisi dia berangkat untuk haji. Dulu ada istilah ongkos naik haji gitu ya. Ya, ONH. ONH, sehingga karenanya sepanjang waktu naik terus, karena namanya juga ongkos naik haji. Jadi naik terus. Sekarang namanya bukan naik haji, tapi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tapi juga naik juga ternyata. Tetap aja naik. Sekalipun 2 kali ini kan kita PKS satu-satunya fraksi yang menolak kenaikan
biaya haji itu, karena kami melihat bahwa harga yang ditawarkan pemerintah semula itu sangat tidak masuk akal, sangat berlebihan, sehingga alhamdulillah bisa tahun yang lalu misalnya yang ditawarkan pemerintah atau Kementerian Agama itu nilai yang harus dibayar oleh jemaah itu 69 juta. Alhamdulillah bisa kita koreksi turun menjadi 49 juta. Jauh, lumayan. Ya, alhamdulillah. Reguler saja. Reguler. Ya. Oh. Kemarin mereka naikin lagi, jadi dari 69 naik jadi 75 juta. Kita koreksi, alhamdulillah bisa turun menjadi 56 juta. Oh, udah ikut PKS urusan haji. Pulangnya kita daftar haji kali ya. Daftar sama penuhin biar dapat kuota. Ya, kalaupun sekarang antu daftar, kalau pakai reguler di Jakarta ini antrinya sampai 28 tahun. Ya. Pantesan yang naik pada tua-tua saja. Tapi di sini masih alhamdulillah cuma 28 tahun. Kalau di Sulawesi Selatan, di beberapa kabupaten Kalimantan juga saya bisa sampai 43 tahun. Saya di Kalsel juga sama tuh berapa puluh tahun. Ya. Kalau anak muda Ustadz umur 20 terus ngantri 40 tahun udah 60 tahun itu Ustadz. Ya begitu, mudah-mudahan sih Allah menakdirkan bisa Amin. ada lowongan bisa lebih awal, tapi Amin. memang kondisinya demikian. Di Malaysia bisa lebih parah lagi. Ya, karena orang berlomba-lomba saat ya. Ya di Malaysia kan kemampuan lebih ada gitu ya, sementara kuota kan tidak sebanyak Indonesia. Jadi bisa konon malah bisa di atas 50 tahun untuk menunggu haji di Malaysia. Subhanallah ya. Tuh guys. Artinya baru lahir sudah harus didaftarkan gitu. Biar ya Allah. Lain akikah punya anak ya daftarin haji gitu. Ya, itu satu ritual yang tak terhindarkan. Itu guys ya. Jadi kalau orang dikasih nama haji itu bukan sekedar gelar tapi dijaga baik-baik karena ada nilai di dalam gelar itu. Jangan naik haji malah bikin beach club, gimana sih? Gak boleh ya. Ya Sat, ini terkait haji nih Sat. Itu emang rame tuh topik kemarin tuh, haji bikin beach club tuh. Ini kita ada pertanyaan beberapa netizen. Pertanyaan singkat, tadi udah saya tanyain juga. Kalau sekarang ini kita main ke disordered ya guys. Boleh. Ayo Sat ya, kita Ya. pertanyaan cepat. Futsal atau badminton? Badminton. Ustaz suka badminton? Saya suka badminton, sampai hari ini saya masih main badminton. Kalau nggak pergi antara kadang ada Selasa, kadang Rabu, kadang Jumat pagi. Single apa double? Double, tapi kami pakai hitungan lama. Hitungan lama itu game 15. Oh iya 15 itu bisa Hitungan jadul. bisa lama banget, Banget, karena pindah-pindah gini Sebel set, itu bisa nggak nambah nilai, nggak nambah skor. Berarti kalau saya tanya lagi, Markis Kido atau Hasan? Ahsan. Hasan. Pakai cara Hendra panjang. Hasan. Ya. Hendra Hasan. Dan legend beliau karena sampai hari ini masih main. Sampai hari ini, ya. Kemarin sudah masuk di perempat final di Australia Open. Dan Ustadz Hidayat ini rajin sekali badminton ya. Jadi aneh tuh tiap pagi suka nganterin Abi aneh. Oke. Badminton juga sama tempatnya. Satu klub. Iya, satu klub MPR, klub parlemen. Ih, seru. Ayah beliau Ustaz Hakim, waduh, masya Allah itu ibarat nggak punya pusar tuh, waduh, nggak ada capeknya. Nggak ada pusar. Iya, Semes, tukang semes dong. nggak ada capeknya. Pokoknya abi-abi badminton, aneh ke gym itu 2 jam bermain baru selesai, 2 jam berapa baru selesai. Semangatnya enggak? Ya, saya biasa dua game atau 3 gitu ya, bisa antara 1 jam sampai 2 jam. Tapi nggak berlebihan juga Sat ya. Enggak, memang kan saya selalu ingatkan bahwa kita ini olahraga ya, bukan adab raga. Tuh. Kalau olahraga itu ya jangan sampai raga kita jadi teradab karena menjadi kesleo, teradab karena menjadi sakit. Nah, olahraga itu adalah untuk menjadikan kita menjadi sehat, bukan menjadi sakit. Tuh, papa tidak boleh seminggu full main badminton. Papa saya dulu Sat seminggu Sat. Nah 3 kali aja seminggu. Ini anaknya masih muda, jangan dulu ya. Hobi badminton juga bapak saya sama, Alhamdulillah. cuman di Kalimantan sana. Terus pertanyaan berikutnya, mie Aceh atau bakmi Jogja? Asli saya dari Prambanan dekat dengan Jogja. Mie Aceh itu enak juga, tapi saya suka mie Jogja. Bakmi Jogja. Yang dibakarnya masih pakai arang ya Sat ya. Ya, masih arang, ada nyemeknya, ada Mantep. telurnya, wah itu memang top. Terus keletik lalapan lombok rawitnya itu, rawitnya, aduh. The best ya. Jadi, aduh sabar ya, ntar lagi maghrib nih. Teh apa kopi Sat?
Sesuai tergantung waktunya ya, karena kan beda-beda. Kadang waktu Ngeteh. ada waktu ngopi. Oh, masih Tapi minum dua-duanya ya? saya minum dua-duanya. Kalau pagi saya cenderung ngeteh, tapi sore kopi. Kecuali kalau puasa. Semua puasa mah apa juga nggak dimakan diminum, Ustaz. Kali pasangan. Emang Ustaz, hahaha. Seneng banget. Saat lagi saat gudeg atau gado-gado? Ustaz? Ya lagi-lagi karena saya dari Jawa dekat dengan Jogja, ya saya suka gudeg. Manis enak nih. Wayang atau opera? Nah, saya suka budaya katanya. Saya orang Jawa dan ayah saya suka juga hobi dengan wayang. Saya suka wayang sejak kecil. Bahkan kan? kita terbiasa nonton wayang sampai tengah malam. Semalam suntuk. Biasanya kita diantarkan tengah malam Ya. dan kemudian sampai pagi. Masya Allah. Nah biasanya itu zaman dulu karena saya di daerah ya, di kampung ya. Ya kalau kita bisa jadi kedinginan, ngantuk, nah, di sana ada tempat Istirahat. bukan tempat istirahat, tempat orang mengumpulkan sampah gitu, namanya Oh. jogangan. Nah kita biasa di situ. Dibakar nanti. Ya, Iya, nah, benar. jadi anget lah gitu. Cerita wayang paling suka apa, Ustaz? Wayang yang paling suka tentu tentang Jimat Kalimosoto. Jimat Kalimosoto itu senjata pamungkas yang dimiliki oleh Raja Amarta, Raja Pandawa, namanya Yudhistira. Tiro. Kalau film ibaratnya wayang action saat ya. Iya, itu action. Kalimat Jimat Kalimosoto itu adalah sebuah kreasi dari para wali. Ini aslinya nggak ada, judul ini nggak ada. Oh. Di India sana nggak ada nama Jimat Kalimosoto. Tapi kan para wali Songo itu kan luar biasa mengubah wayang menjadi sarana dakwah dan kemudian memasukkan beragam cerita baru, namanya carangan loh bahasa itu. Cerita baru, tokoh-tokoh baru. Nah di antara cerita baru itu terkait dengan namanya Jimat Kalimosoto. Jimat Kalimosoto ini adalah senjata yang paling hebat, yang paling digdaya, mengalahkan semua senjata apapun. Tapi itu ternyata Jimat Kalimosoto diambilkan dari ungkapan azimah Kalimosoto, kalimat syahadat. Oh. Jadi ya, azimah, kalau kita punya azam yang kuat memegangi syahadatain, itu senjata yang paling hebat, senjata yang paling pamungkas, senjata yang paling digdaya, mengalahkan semuanya. Maka dasar nih, jadi luar biasa. Jadi diperankan dengan demikian sangat apik oleh para dalang, sehingga masyarakat bisa semalam suntuk Iya. nonton wayang, padahal sebenarnya dia sedang didakwahi itu. Iya, ceritanya seru tapi dakwah itu kan. Iya, nggak terasa bahwa nilai dakwah Iya, sedang iya. masuk, bahwa Lanjut. nilai-nilai sedang diajarkan tentang bagaimana kita berislam dengan baik, dengan benar, Iya, iya. dengan azimahnya, dengan kalimat syahadatnya, gitu. Oh, banyak cerita-cerita yang para wali sukses memasukkan cerita-cerita ke dalam wayang. Ini termasuk dari seni berdakwah Ustaz ya. Ya, itu Menyesuaikan. memang seni dakwahnya para wali adaptif ya, dan kemudian pun juga toleran dengan budaya yang ada. Budaya tetap diambil, wayang tetap diambil, tapi dimasukkanlah unsur-unsur yang dimana kemudian nilai-nilai dakwah itu bisa masuk. Banyak yang Seni berdakwah dengan seni. ya. Nah, ini udah mau sampai. Sebelum kita ke quote Ustadz, saya ada tebak-tebakan. Kalau keluarga kan biasa ada bapak, ibu, Ustadz ya. Bahasa Inggrisnya keluarga apa, Ustadz? Family, Kalau bahasa Arabnya keluarga. Isra, atau Kalau- al-ahl. Iyalah. Kalau bahasa Thailandnya keluarga. Tidak tahu. Nggak tahu? Tidak tahu. Saya tahu. Lengkap. Oh, lengkap. Oh, karena keluarga ya, lengkap. Lengkap. Yang ada sawadee Sawadee gitu. kap. ตัวที่เขาไปเป็นมะเร็งกิงกองสารน้องกองแก่ง Itu guyon aja kita. Sama kalau buron juga, Ustadz. Tangkap. Iya. Tapi kalau di Aceh ayam tangkap. Ayo tangkap. Itu luar biasa. Ikan bakar, ikan kakak. Kalau makannya sampai megap-megap, ya kalau misalkannya kasih kan megap-megap gitu. Ya. Megap-megap. Itu dia ya. Jadi kita udah mulai mengenal lebih jauh dengan Ustadz Hidayatul Wahid, Ustadznya semua umat, nah sahabat semua umat juga kita
diceritakan banyak hal, nanya juga soal haji, ya Ustadz ya. Yap. Kemudian banyak juga mengenal beliau suka makanan apa aja tadi ya, suka bakmi, gudeg, badminton, wah, Badminton. wayang, seru sekali. Jadi banyak sekali bisa kita pelajari ya teman-teman ya. Iya dong. Nah, ini kira-kira satu quote lagi nih. Tentang apa quote-nya? Bebas apa? Bebas. Oh, bebas ya. Apa aja. Dari Ustadz Hidayatul Wahid buat siapa tapi quote-nya. Buat anak muda. Ya. Buat semuanya lah. Ya buat generasi muda Ustadz. Ya, Terutama boleh ada hubungannya dengan haji, boleh tidak juga. ya. Mungkin yang bisa disampaikan adalah juga bagian dari pengalaman hidup saya. Allah Maha Bijak dan Allah Maha Rahman dan Rahim. Karenanya jangan pernah berputus asa. Lakukan segala yang terbaik yang bisa kita wujudkan. Dan jangan pernah kemudian merasa bahwa kita tidak bisa mewujudkan cita-cita kita. Apa yang kita dapatkan itulah yang terbaik yang bisa kita tidak lanjuti. Dan karenanya teruslah bersemangat menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Teruslah bersemangat menghadirkan kontribusi untuk kehidupan yang lebih bermanfaat. Masya Allah, saya berkaca-kaca saya. Seperti saya yang kena ini. Teman-teman lu kena juga gak sih? Kena banget. Lagi dia merenung ini. Saya diem langsung tadi, ya Allah ngomongin jangan berputus asa. Iya, saya itu mimpi saya jadi aktor Ustaz. Saya Kan sudah jadi aktor. amin. Kalau perempuan aktris. Ya betul. Iya. Saya Kena lagi kan. saya kuliah di kesenian, terus saya juga menyerahkan hidup saya banyak lewat jalur seni gitu, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang saya bisa gitu. Makanya Alhamdulillah. ada nggak ya jalan lewat sini, ya Allah adain gitu. Insyaallah. Berdoa aja. Bismillah lah. Ya Ustaz. Pegangi itu, terus tekuni, maksimalkan sampai terus berdoa. Kalau itu takwa, maka Allah akan menjadikannya sarana untuk mendapatkan beragam kebaikan atau solusi bahkan dari pintu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Amin. Yang penting dimanapun pekerjaannya, cita-citanya yang penting tetap dakwah Ustaz. Ya, dakwah tekuni, kemudian niatnya itu bagian daripada dakwah, sehingga dengan demikian dia menjadi sesuatu yang bisa menjadi berkah. Dan bila demikian maka banyak hal yang akan bisa terjadi. Ustadz Hidayatul Wahid, Pas Barakallah. Pas sekali. sampai di kediaman Ustaz Hidayatul Wahid. Jazakallah khair. jangan kemana-mana lagi. Subscribe, like, comment, share, dan komen. Kita perlu nganter jemput siapa lagi nih? Itu dia. Ketemu lagi di akhir. Antar jemput Warga. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih. Terima kasih Dan banyak, Ustaz. Mudah-mudahan bisa mengantar dan menjemput yang lain Siap. yang lebih menginspirasi. Iya.